Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan ketemu lagi bersama saya. Seperti biasa saya bakal bacain percintaan kamu dan sekarang masih di tema love reading ya. Jadi kita sampai di zodiak yang ke-7 yaitu Libra, love reading, dan ini bersifat timeless. Oke, semoga kabar teman-teman baik, sehat ya, dan selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan, itu yang paling penting. Semoga rezekinya juga lancar dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kamu sehari-hari. Oke teman-teman, untuk Libra, semoga sudah siap-siap untuk berkumpul di sini dan merapat di channel Damar Aji. Dan buat teman-teman yang belum, jangan lupa juga yang belum subscribe ya, yang barusan mungkin menemukan channel ini, silahkan untuk membantu agar channel ini bisa berkembang. Subscribe, like, komentar, dan juga boleh di-share kemana-mana ya. Oke, teman-teman Libra, sekarang seperti biasa saya akan membacakan percintaan kamu dan ini sekali lagi bersifat timeless ya, jadi sepanjang masa, bersifat abadi. So, kapanpun teman-teman Libra mendengarkan ini, itu artinya masih berlaku ya. Jadi karena mungkin bisa jadi tarikan energi kamu adalah baru saat ini. Meskipun ini sudah dibikin lama, atau mungkin kamu udah mendengarkannya bukan saat ini juga, saat saya bikin video atau saat saya memposting video ini, tapi tetap masih berlaku ya. Jadi mungkin kamu dengerin berapa bulan kemudian, berapa minggu kemudian, it's okay, nggak masalah, tetap berlaku karena ini sekali lagi bersifat timeless ya. Oke, untuk Libra, saya akan langsung shuffle dulu kartu untuk Libra. Dan seperti biasa, dalam pembacaan ini saya akan membacakan satu berdasarkan energi dari kartu tarot, yang kedua berdasarkan intuisi saya, dan yang ketiga berdasarkan pola-pola psikologis ya. Artinya bahwa teman-teman Libra akan saya bantu untuk membacakan situasi dan kondisi percintaan kamu dengan pasangan kamu itu seperti apa. Terus kemudian kemarin ada yang sempat bertanya juga, Mas Damar, kalau misalnya saya single nih, boleh nggak sih ikut dengerin atau berlaku nggak sih buat single? Berlaku juga ya, berlaku juga. Artinya berlaku begini, bisa jadi kamu juga baru mengalami satu kondisi seperti apa yang saya bacakan ya, atau bisa jadi kamu pernah mengalami kondisi yang yang saya bacakan ini, atau bahkan mungkin akan terjadi ke depan nanti. Saya tarik energi dulu untuk Libra, love reading, timeless, Libra. Libra, love reading. Kita lihat kartu yang keluar apa saja. Ada dua kartu yang keluar, ada Ace of Pentacles dan juga The Emperor keluar buat Libra. Teman-teman, banyak yang WA ke saya atau banyak yang mengeluhkan bahwa saat ini teman-teman sedang mengalami satu kondisi yang tidak bagus ya, hubungannya nggak bagus, ngerasa sial terus dan sebagainya. Sepertinya dalam soal hubungan asmara itu kok kayaknya sial terus, apes terus gitu kan. Ada yang bertanya, kira-kira kenapa Mas Damar kalau seperti itu gitu kan. Dan kalau boleh saya memberikan tanggapan sambil ngocok ya, sambil shuffle kartu. Biasanya memang ada sesuatu yang tidak beres dalam energi kamu, ada sesuatu yang tidak benar dalam diri kamu, sehingga apapun yang kamu lakukan, terutama di masalah percintaan, itu bawaannya kayak sial terus, apes terus dari tahun ke tahun. Ada pola-pola yang mungkin belum selesai, ada pola-pola yang mungkin memang harus diputus ya. Jadi pola seperti ini biasanya memang terus bergulir ya, tanpa berhenti. Jadi kapanpun, sampai kapanpun akan ketemu pola yang sama. Jadi kalau boleh saya bilang ini semacam kayak hukum karma atau semacam karma, hukum tak bertuai. Ada pola-pola yang memang di dalamnya selalu terjadi seperti itu. Nah, pola semacam ini biasanya dalam keilmuan metafisika, dalam keilmuan yang sering kita dengar itu adalah servomekanisme ya. Jadi ada satu pola di mana seperti halnya alam semesta yang memiliki pola yang selalu sama.
Ya, jadi pola itu tidak akan berhenti, tidak akan selesai ketika belum ada pemutusan. Nah, terus bagaimana caranya untuk memutuskan pola itu atau melakukan perubahan-perubahan terhadap hal itu? Ya, biasanya kita melakukan semacam pembersihan energi, memperbaiki mindset dan sebagainya. Alam bawah sadar yang harus diperbaiki juga. Ya, jadi pembersihan energi, buka aura, dan itu biasanya insya Allah bisa memberikan perubahan-perubahan untuk kedepannya. Karena kalau tidak segera dilakukan pembersihan, atau kalau orang Jawa bilang tuh kayak ada semacam ruatan gitu ya, ruatan. Tapi kalau kita kan memang polanya adalah metodenya metode bisa dibilang ilmiah, bisa dibilang juga modern gitu kan. Meskipun kalau istilahnya disebut ruatan gitu kan. Jadi ada pembersihan energi yang harus kamu lakukan. Kadang-kadang tidak hanya masalah sial di masalah percintaan saja, tapi kadang-kadang di masalah rezeki juga kurang bagus ya. Biasanya rezekinya jadi kayak mampet, rezekinya jadi kayak tersumbat gitu ya. Oke, ini satu kartu lagi. Jadi rezeki kayak tersumbat gitu ya, kayak susah gitu kan, jadinya seperti itu. Untuk mendapatkan rezeki, pekerjaan, itu juga jadinya terganggu dan susah juga. Oke, 10 kartu sudah saya buka. Keluar untuk Libra ya. Saya turunin sedikit biar jelas. Kita mulai baca teman-teman. Untuk Libra, siap-siap untuk mendengarkan apa yang nanti bakal saya bacakan ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman. Oke, di sini Eight of Pentacles menunjukkan situasi dan kondisi hubungan kamu dengan pasangan kamu ini sepertinya memang dalam sebuah perjuangan yang cukup berat ya. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan, berarti kamu harus bekerja keras. Jadi kalau dihubungkan dengan asmara kamu, berarti kamu sedang menghadapi situasi dan kondisi yang cukup berat. Pasangan kamu bisa dibilang agak susah untuk dimengerti, agak susah untuk mengerti. Agak susah untuk memahami kamu juga. Di sini saya melihat sering terjadi kesalahpahaman ya, sering terjadi konflik-konflik yang kadang-kadang itu masalah kecil tapi jadi besar. Dan saya melihat lagi bahwa untuk Libra sering banget mengalami ketidakstabilan emosi karena diakibatkan karena pasangan kamu ini memang kurang bisa memahami kamu. Hal-hal kecil sering jadi masalah. Itu yang pertama ya. Kalau yang saya lihat selanjutnya di Emperor di sini memang kamu butuh ketenangan, kamu butuh bisa menenangkan diri. Kamu butuh pengendalian diri yang cukup bagus ya. Nah, pengendalian diri pun ini berhubungan sekali dengan kedewasaan juga. Jadi sebenarnya proses-proses yang terjadi ini memang bisa dibilang ini adalah ujian untuk naik kelas, ujian untuk naik level, menjadi semakin dewasa dan sebagainya. Karena apa? Dalam proses yang kamu hadapi saat ini, sulitnya kamu menghadapi pasangan kamu, itu memang membuat kamu tuh harus emosi kamu jadi nggak stabil. Ya, nah di sini disarankan di kartu kedua, The Emperor di sini kamu harus menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, bisa menjadi orang yang lebih dewasa, meskipun tidak gampang ya, meskipun sulit gitu loh. Tapi mau tidak mau memang harus seperti itu. Nah, dalam prosesnya ini memang kamu nanti akan menjadi orang yang semakin tenang dan bisa menjadi semakin damai karena di Queen of Pentacles di sini keadaan emosi kamu ini tentu berpengaruh banget kepada finansial kamu, berpengaruh kepada pekerjaan kamu. Jadi kalau kamu semakin banyak terguncang, nggak stabil dan sebagainya, maka pekerjaan kamu pun juga akan terganggu. Bahkan finansial kamu, keuangan kamu pun juga akan terganggu. Nah, tinggal bagaimana sekarang kamu mensikapi. Kalau seandainya kamu ngerasa bahwa kamu masih punya harapan, kamu ngerasa bahwa kamu bisa merubah atau paling tidak bisa membangun pengertian-pengertian bersama pasangan kamu, kamu boleh tetap bertahan untuk itu ya, selama kamu memang masih ngerasa kuat gitu kan. Karena sebenarnya untuk merubah orang lain itu kan memang nggak bisa ya, karena yang bisa merubah seseorang itu adalah dirinya sendiri.
Tapi setidaknya di sini kalian berdua adalah membangun pengertian-pengertian. Teman-teman, ini bersifat general ya. Jadi tidak semuanya bisa resonate 100% dari yang kamu alami atau dengan yang kamu alami saat ini. Bisa jadi ini energi terbalik ya, atau vice versa. Jadi bisa jadi kamu yang ngalamin, atau bisa jadi dia yang ngalamin seperti yang saya bacakan. Kemudian teman-teman, untuk kondisi situasi saat ini memang sekali lagi saya katakan bahwa ini berpengaruh sekali kepada keuangan kamu. Saya melihat di sini pasangan kamu selalu mempermasalahkan hal kecil, bahkan tidak jarang dia itu cemburu yang sangat luar biasa, terutama ketika dia mendengar cerita tentang masa lalu kamu. Karena di antara kalian ini kan sudah saling terbuka terhadap masa lalu ya. Nah, bisa jadi kamu sendiri juga seperti itu. Kamu ngerasa bahwa kamu tuh sangat tidak nyaman dengan masa lalu pasangan kamu. Atau bisa jadi sebaliknya seperti itu. Nah, masa lalu di sini memang bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh ya, karena bagaimanapun masa lalu seseorang itu sangat berpengaruh kepada penilaian ya, atau kualitas diri seseorang itu sendiri. Meskipun mungkin seseorang itu atau orang itu atau pasangan kamu itu sudah berniat untuk berubah, tapi ketika kamu mendengar pasangan kamu di masa lalunya, misalnya agak kurang bagus, perilakunya kurang baik ya, banyak hal negatif atau banyak hal fatal yang dia lakukan sebagai bentuk kesalahan besar, mau tidak mau ini sangat mengganggu pemikiran kamu, sangat mengganggu perasaan dan pikiran kamu sampai sekarang atau bahkan sampai kapanpun. Jadi saya merasakan dan melihat di sini bahwa ada energi masa lalu dari pasangan kamu yang sangat mengganggu kamu, gitu loh. Nah, sementara pasangan kamu sendiri itu memang sih sudah ada statement untuk bisa berubah, tetapi kamu sendiri ngerasa bahwa itu sangat mengganggu. Karena apa? Sampai detik ini kamu belum bisa menerima menerima sepenuhnya perilaku pasangan kamu di masa lalu. Saya gini, saya bisa memahami karena gini teman-teman, masa lalu itu memang sudah lewat gitu kan. Tapi ketika kamu nih cinta banget sama dia, tapi kamu ngelihat pasangan kamu di masa lalunya tuh kurang bagus, itu benar-benar akan mengganggu dan membuat kamu sangat dilema sekali ya. Nah, sampai sekarang pun itu menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi bahan perenungan buat kamu. Di kartu kelima ada Four of Swords. Ini membuat kamu sangat berpikir apakah ini mau dilanjut atau tidak. Itu yang saya lihat dari kondisi dan situasi kamu saat ini seperti itu. Meskipun sekali lagi bahwa pasangan kamu itu adalah orang yang sudah berniat untuk merubah, menjadi lebih baik dan sebagainya, tapi saya merasakan melihat bahwa kamu di sini masih belum bisa menerima 100%. Karena sekali lagi saya juga paham bahwa untuk menerima 100% itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Apalagi kamu cinta banget, kamu sayang banget sama dia gitu. Bahkan kamu sangat menyayangkan perilaku pasangan kamu di masa lalunya. Itu yang saya rasakan sekarang. Ada Four of Pentacles di kartu ke-6. Di sini kamu ngerasa bahwa kamu sebetulnya sayang banget sama dia, tapi karena pasangan kamu seperti itu, kamu jadi totalitas untuk mencintai dia, totalitas untuk menyayangi dia itu jadinya agak berkurang. Jadi artinya totalitas kamu dikurangi. Karena kamu ngerasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kamu, bahkan kamu terluka banget oleh cerita-cerita masa lalu pasangan kamu. Gitu. Nah, di sini otomatis membawa kamu tuh sering menengok ke belakang, menengok ke masa lalu pasangan kamu yang ke belakang. Walaupun sekali lagi sekarang semuanya tergantung dari kamu. Kalau kamu ngerasa kuat atau bisa menerima, lanjutkan. Tapi kalau kamu ngerasa terganggu dan membuat kamu ngerasa sakit hati, terbayang-bayangi oleh masa lalu pasangan kamu dan sebagainya, pikirkan ulang. Pikirkan ulang dan bisa jadi sangat tidak bagus buat dilanjutin. Di sini saya tidak akan menyarankan bahwa kamu akan lanjut atau tidak, tapi yang jelas semuanya kembali kepada kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu nggak nyaman, ya, kamu terbayang-bayangi oleh masa lalu kamu, ya, masa lalu pasangan kamu, masa lalu pasangan kamu dengan mantannya atau dengan pasangannya yang berhubungan dengan pasangan kamu terganggu banget, ya, mau nggak mau pasti kamu harus mengambil sikap untuk selesai dan tidak melanjutkan hubungan ini. Tapi sekali lagi semua sekarang bergantung dari kamu sendiri, gitu loh. Ya, saya tidak bisa memberikan arahan yang harus enggak terusin aja atau enggak putus aja, enggak bisa.
Oke, jadi di sini kamu mulai memandang ke depan ya, bahwa kamu berpikir di kartu ke-8 ini, Two of Wands ini menunjukkan bahwa kamu sedang berpikir keras. Kalau ini dilanjutin, bagus atau tidak. Tapi saya tahu dan saya yakin bahwa kamu sudah merasakan bahwa ini dilanjutin nggak akan bagus. Dan itu kamu rasakan, ya. Sudah ada keyakinan-keyakinan. Maka disinilah kamu terjadi semacam kebimbangan, kebingungan, kegelisahan, dan sebagainya. Oke? Dan dari kartu terakhir di sini saya melihat bahwa sepertinya salah satu di antara kamu akan pergi meninggalkan hubungan ini. Tapi kalau saya lihat di sini sepertinya kamu bakal meninggalkan hubungan ini. Karena saya melihat bahwa kamu sepertinya sudah nggak kuat dengan situasi tersebut. Ingat ya teman-teman bahwa kondisi ini jika diterus-teruskan itu akan sangat mempengaruhi pekerjaan kamu, mengganggu pikiran kamu, ketenangan kamu, kedamaian kamu, kebahagiaan kamu. Jadi kalau misalnya diteruskan, ini kalau saya baca dari kartu, kalau diteruskan itu nggak jadi. Itu akan membuat penderitaan yang berkepanjangan atau bahkan penderitaan seumur hidup dalam kehidupan kamu. So, sepertinya di kartu terakhir di sini saya melihat kamu akhirnya harus mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan dia atau katakanlah selesai hubungan ini. Ya, itu yang bisa saya baca dan itu yang bisa saya lihat. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman, karena di sini saya melihat bahwa kamu tuh sudah sangat gelisah, kamu tidak tenang, kamu berpikir masa depan ini nanti bagaimana kalau dilanjutkan, gitu kan? Nah, pada akhirnya kamu membuat keputusan untuk selesai dan mengakhiri hubungan ini, meskipun sakit sesakit-sakitnya, meskipun kamu juga ngerasa kehilangan banget. Tapi apa boleh buat, karena keadaan inilah yang membuat kamu harus menyelesaikan semuanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kamu, paling tidak menjadi gambaran-gambaran atau pencerahan buat kamu, agar kamu tidak bimbang lagi, tidak bingung lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum puas mendengarkan video ini dan kepengen melakukan private reading dan konsultasi secara pribadi dengan saya, silahkan aja kamu bisa langsung chat ke WA yang tertera atau di deskripsi juga ada. Kamu bisa melakukan personal reading atau konsultasi juga. Dan saya akan membantu agar semuanya menjadi resonate 100% ya. Kalau private reading pasti semuanya akan resonate sesuai dengan yang sedang kamu alami. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar berkembang terus. Buat teman-teman sehat terus, semoga rezekinya berlimpah, diberikan umur yang panjang dan barokah. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.